Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa channel YouTube Salman Al Farisi Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia. Dan kali ini kita pindah lokasi bincang santai Salman ya. Kalau biasanya kita ketemu di studio, hari ini saya berkunjung ke sebuah sekolah yang ramai dan bahagia. Langsung aja kita akan ngobrol hari ini tentang kegiatan Ramadan di sekolah bersama Bu Latifah, Kepala Sekolah KB TKIT Salman Al Farisi 2. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ramadan lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Lancar, senang sekali. Kita pada kesempatan pagi hari ini sengaja pengen tahu ya Bu ya, pemirsa juga pengen tahu kan. Sebenarnya kalau anak-anak di sekolah tuh ngapain aja? Anak-anak TK kan kegiatannya mungkin berubah ya selama bulan puasa ini. Kita langsung aja kita akan menyimak pemaparan dari Bu Latifah. Yang pertama kita selalu mengenalkan ya bulan Ramadan ini sudah mau dekat loh nak. Bulan Ramadan itu apa sih gitu ya, bulan yang paling ditunggu-tunggu loh, bulan baik dan sebagainya. Jadi kita sampaikan dulu. Kemudian kita juga mengawali ya H-3 sebelum Ramadan itu dengan kita syiar Ramadan jalan-jalan. Jalan-jalan ya Bu ya? Iya. Jauh nggak Bu rutenya? Oh, rutenya berbeda-beda Bapak Tini, karena kita ada misi, on mission gitu ya. Apa nih misinya? Iya. Jadi on misinya itu adalah kita berbagi. Berbagi dengan warga sekitar ya, karena kan kita hidup di lingkungan padat penduduk ya, dan tentunya kita juga sering merepoti masyarakat gitu ya. Nah jadi kita jalan-jalan itu ada siarnya juga untuk lebih bisa dekat lagi dengan masyarakat, mengenalkan KBTKIT Salman Al Farisi ini, dan juga mengajak masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Nah, salah satunya dengan berbagi. Kita kemarin berbagi buah-buahan gitu ya. Kenapa kok dipilihnya buah-buahan, Bu? Ya, karena kalau buah-buahan itu meningkatkan stamina ya. kita mau Ramadan, jadi gimana supaya kita bisa sehat itu dengan banyak makan buah-buahan. Sekaligus gitu, pesan ke masyarakat Ibu ya? Iya, pesan kepada masyarakat, ayo ini siap-siap nih dengan banyak memakan buah supaya nanti Ramadannya itu bisa berjalan dengan lancar. Lebih gitu. fresh Ya. gitu ya Bu ya? Ya, dan alhamdulillah anak-anak tuh senang, dan kita bagi rutenya bawah ini, jadi nggak jadi satu ya, karena kita kan ada usia yang 2-3 tahun, ada yang 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Jadi dengan kondisi fisik yang berbeda tentunya kan. Jadi yang untuk anak-anak yang 2-3 tahun ya, mereka yang dekat-dekat saja rutenya begitu ya, karena kita kan hanya melatih mereka untuk berbagi ya, berbagi. Jadi berbagi tidak hanya ketika sebelum Ramadan, tapi nanti ketika di bulan Ramadan harapannya juga mereka sudah tahu nih, oh berarti di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat loh kalau berbagi. Nah, diawali dengan tadi kita pembelajaran di awal tadi untuk berbagi tadi. Nah, dengan rute yang pendek. Nah, kemudian untuk yang kalau bermain agak panjang lagi. Nah, supaya tidak berebut nih. Jadi kan biar yang merata, lebih luas gitu, sehingga masing-masing kelas itu punya rute sendiri-sendiri gitu ya. Didampingi guru masing-masing ya, dan alhamdulillah kemarin masyarakat juga menyambutnya dengan baik begitu ya. Terus kemudian yang kedua, kami juga ada market day. Ya, market day yang setelah hari H-2 yaitu berarti H2 itu kami melakukan market day menyambut Ramadan, dan itu adalah hasil karya dari anak-anak ya, dijual ya, begitu. Seneng banget. Iya, seneng karena anak dapat uang. Itu dikembalikan ke anak. Oh, dikembalikan ke anak. Ya, jadi hasil karya mereka dijual, kemudian perolehannya itu terserah nanti untuk anak-anak. Oh ya, biasanya guru akan menawarkan ini buat apa ya nak gitu ya. Mungkin kalau yang tahun lalu itu ada yang disumbangkan gitu. Ada yang disumbangkan, kemudian ada yang keperluan untuk kelas itu sendiri. Ya, jadi terserah aja membuat mereka mau apa, seperti apa ya hasil itu gitu. Pada saat memasuki bulan Ramadan, kita kan libur dulu itu ya, untuk mempersiapkan anak-anak juga berlatih puasa. Jadi kami
melatih anak-anak itu berpuasa, mengenal dulu kata berpuasa itu apa sih gitu ya. Nah jadi sebelum Ramadan itu kami sudah menyampaikan, nah besok kita di bulan Ramadan ini mau berlatih puasa puasa ya. Nah puasa itu apa sih gitu. Nah kita sampaikan kalau puasa itu menahan dari makan dan minum. Kalau anak-anak kan belum paham ya, jadi jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum dari subuh sampai maghrib gitu. Aduh, berarti nanti lapar dong Bu Guru. Iya. Ada kekhawatiran. Terus kita berlatih dulu. Jadi kalau kita sampaikan dan kita kerjasama dengan orang tua juga kita menyampaikan kalau nanti di sekolah anak-anak itu akan berlatih puasa dan istilahnya nanti buka. Kalau mau makan tuh buka, mau buka puasa gitu. Iya. Bukan batal ya, bukan batal ya, mau buka puasa ya. Jadi kita sampaikan kalau orang dewasa itu sudah sampai jam maghrib ya, kita boleh berbuka. Tapi anak-anak kami berikan kebebasan untuk mereka. Jadi memang kita targetkan. Kalau untuk kelompok bermain memang kami biasa ya, tidak ada waktu khusus untuk berbukanya gitu ya. Jadi karena masih kecil. Cuman ketika mereka mau minum itu mau buka ya. Nah itu kata-kata buka puasa itu kita sampaikan. Kemudian setelah mereka minum mau puasa lagi sekarang. Nah begitu. Jadi itu kata-kata yang memang kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka jadi paham. Kalau aku nggak makan itu puasa dulu ya. Jadi konsepnya itu mereka biar masuk dulu. Nah kemudian untuk kelompok A kita sudah ada pembelajaran berpuasa sampai jam 10. Mungkin puasanya tidak seperti yang kita orang dewasa ya. Mereka sahurnya boleh kapan aja. Mau berangkat sekolah boleh. Tadi sahur jam berapa nak? Gitu. Gak mesti sahurnya ikut orang tuanya ya. Tapi mereka boleh sahur ya seperti sarapan biasa ya. Tetapi kita sebahasakan tadi sahur ya, udah sahur belum tadi gitu. Nah itu jadi kita biasakan seperti itu. Nah untuk kelompok A itu sampai jam 10 Mbak Wahyuni ya. Biasanya kita istirahat itu jam 9. Nah setelah jam 9 kita sampaikan kita masih berpuasa ya sampai jam 10. Sabar ya. Iya. Kan biasanya jadwal snack jam 9. Iya jam 9. Tapi kita tahan dulu sampai jam 10 ya. Dan kita kasih pesan gimana caranya supaya nanti nggak lapar, nggak haus gitu kan. Mainnya gimana ya? Dikondisikan ya. Dikondisikan ya. Hari pertama itu lucu, anak-anak itu nggak mau turun karena khawatir lapar dan haus. Ya, kalau sekarang kayaknya ini udah rame lagi di bawah karena mereka sudah terbiasa ya. Itu kan sudah hari ke-7 atau ke-8 ke-7 ya, ke-8. Nah ke-8 jadi anak-anak mungkin sudah terbiasa sehingga mereka mainnya sudah biasa lagi gitu. Nah untuk yang kelompok B itu memang kami melatihnya sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 mereka baru berbuka. Tapi ternyata ada orang tua yang memang menstimulasi anaknya itu untuk berpuasa sampai maghrib. Ada beberapa. Jadi kita juga memfasilitasi. Jadi yang memang orang tuanya berkenan anaknya itu sampai maghrib itu ya kita fasilitasi dengan menyendirikan mereka. Memisahkan kan anak-anak yang lainnya kan pada makan tuh ya kan jam 12. Nah kita sampaikan, kita buat kegiatan supaya mereka mereka bisa tidak kepingin ya dengan teman-temannya. Ya kan berarti masih kepingin. Nah itu jadi kita untuk pembelajaran anak puasa seperti itu. Nah kemudian untuk KBM sendiri memang kita khususkan topiknya adalah Ramadan ceria gitu. Jadi memang tidak topik yang lain jadi karena kita Ramadan jadi memang topiknya itu Ramadan ceria di sekolah begitu ya. Nah sehingga kegiatan-kegiatan itu juga merujuk pada kegiatan Ramadan gitu. Nah yang pertama setiap hari ibu guru akan memberikan materi-materi Ramadan gitu. Jadi mengenalkan ya. Jadi seperti hari pertama itu mengenalkan sahur ya. Ya sahur itu apa sih gitu. Kenapa sih kita harus sahur gitu ya. Nah walaupun konteksnya untuk anak-anak tapi tetap kita sampaikan karena itu kan sunnahnya Rasulullah ya. Jadi kita tetap sampaikan begitu. Ya walaupun nanti pelaksanaannya anak-anak boleh memilih. Misalnya aku nggak bisa bangun pagi masih ngantuk gitu kan. Boleh. Nanti sahurnya jam berapa begitu ya. Iya begitu. Jadi sahur. Jadi konsep sahur itu sudah anak-anak sudah paham. Nah nanti hari kedua baru memasuki puasa. Jadi memang satu-satu ya.
menyampaikannya. Jadi hari pertama kita sahur temanya, hari kedua berpuasa begitu. Puasa itu apa? Nanti kan segala ada pernak-perniknya. Itu kan ada diskusi dengan anak-anak itu. Puasa itu gimana? Mungkin di rumah pengalamannya bagaimana, dengan teman-temannya bagaimana gitu kan. Teman-teman TPA. Kalau alhamdulillah kalau di bulan Ramadan itu kan marak TPA ya. Menjelang berbuka ya, Bu. Iya. Karena ada berbuka bersama. Ada berbuka bersama itu. Nah, kemudian hari ketiga berbuka materinya. Berbuka puasa. Nah, nanti kan anak-anak bisa menceritakan rasa senangnya berbuka itu gimana gitu ya. Nah, itu kemudian habis itu tadarus. Jadi kita menyampaikan materi itu memang urut-urut gitu ya, urut-urut kegiatan puasa kita. Kemudian ada materi tadarus. Apa sih tadarus itu? Begitu. Tarawih dulu ya. Tarawih dulu. Nah, tarawih itu apa? Anak-anak ikut apa enggak? Gimana pengalamannya di rumah dengan tarawih yang mungkin ada yang tempatku banyak 23 gitu. Ada yang pengalamannya enggak, punya aku cuma sedikit gitu ya, 11 gitu. Ada yang ya itu nanti kita sampaikan gitu ya. Nah, kemudian cerita tarawih juga, asal muasalnya gimana sih, Rasulullah gimana sih menjalankan tarawih itu gitu. Itu ada buku ceritanya. Itu buku ceritanya khusus loh, karena yang buat Bu Guru sendiri. Masya Allah, nggak ditemukan di toko yang lain. Nggak ada toko yang lain, karena ini khusus sama ya. Kalau mau pesan boleh. Ternyata buka pesan. Ya itu cuma pesan seat untuk anak di kelas, tapi beda dengan buku ya. Iya, itu bukunya spesial karena itu karya Bu Guru semuanya. Masya gitu Allah, ya. okay. Ya, kemudian setelah tarawih tadarus ya, kita sampaikan tadarus ya. Kemudian nanti juga ada tema tentang nuzulul Quran nuzulul Quran ya. Kemudian ada Lailatul Qadar gitu. Kemudian ada iktikaf gitu ya. Kemudian nanti ada zakat fitrah, takbiran dulu, zakat fitrah dulu ya, zakat fitrah dulu, kemudian nanti ada takbiran, dan kemudian nanti hari raya Idul Fitri. Nah, jadi itu urutan Ramadan itu kita sampaikan. Ya, topiknya seperti itu. Sudah punya bahan setiap hari. Sudah ada bukunya, sudah ada semua. Masya Allah, Bu Guru rajin sekali ya. Oli sempat nulis gitu kan, bukan menyiapkan bahan loh. Iya. Kan namanya anak TK kayaknya nih guru paling rempong sedunia. Iya, karena memang kita itu di fase pondasi ya Mbak Masini. Iya, di fase pondasi, jadi kita harus memang namanya fase fondasi itu kan fase berat ya. Bagaimana kita menanamkan yang namanya fondasi itu kan, kalau ibaratnya rumah itu kan yang paling paling dasar ya, yang paling penting ya. Gimana kalau nanti fondasinya itu nggak baik gitu ya, nah nanti rumahnya juga pasti akan gampang roboh. Nah, makanya di sini kita di TKB Saman Al-Farisi ini berusaha meletakkan fondasi, terutama nilai-nilai keislaman itu semaksimal mungkin ya, sehingga nanti ke depannya anak-anak itu cita-cita kami itu ya menjadikan generasi yang robbani ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kegiatannya seperti itu. Nah, kemudian kami juga setelah ada materi, kita ada membuat karya. Setiap selama Ramadan itu kita membuat karya. Ada karya yang pertama itu kita menghias kelas dulu. Nah, ya. Menyambut Ramadan. Iya, menyambut Ramadan di sekolah. Karena kalau yang menghias Bu Guru nggak asik. Di rumah ada tugas menghias juga. Di rumah belum ada, nggak ada tugas. Tapi biasanya kita sampaikan ke orang tua ya gitu. Itu pilihan ya untuk orang tua. Misalnya mau menghias, monggo. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sekolah ini kita fokuskan memang untuk minggu-minggu pertama ini kita akan menghias kelas begitu ya, sehingga anak-anak itu akan merasa betah di sekolah ya, merasa karena memiliki juga memiliki juga dan bangga karena ini hasil karya mereka sendiri gitu. Jadi ada nuansa lain gitu ya Bu ya di Ramadan. Iya, nuansanya beda, hiasannya beda. Iya, ini karena pernak-pernik Ramadan ya. Nah, kemudian setelah itu kami juga ada membuat kartu lebaran. Kartu lebaran, wah. Kartu lebaran ditunggu ya. Ini kayaknya yang jadi penasaran kayak nih. Nanti dikasihin ke orang tua apa ditukar? Iya, dikasih ke orang tua dan juga nanti ada yang diberikan ke masyarakat ya. Iya. Itu kan tadi beberapa program ya yang dikerjakan untuk siswa Ibu ya. Iya, betul. Untuk yang lain mungkin berarti ada tambahan program Ramadan di sekolah. Iya, baik.
kami di sekolah juga ada program untuk masyarakat ya, karena kan kita memang hidup di tengah masyarakat yang padat ya. Di TK Salman ini kebetulan penduduknya itu sangat padat begitu. Nah, jadi kita ada program untuk masyarakat supaya menjalin kedekatan lagi dengan masyarakat, karena kan kita sering ngerepoti juga masyarakat ya dengan adanya parkir ya, dan lalu lalang mobil wali murid ya, sehingga kita ada tali kasih ya, Salman berbagi untuk masyarakat. Jadi bentuknya nanti ada bakti sosial begitu Mbak Wahtini ya. Bakti sosial yang nantinya berupa insya Allah sembako, tapi kita berikan gratis secara cuma-cuma begitu. Jadi kita istilahnya bingkisan Ramadan gitu ya. Ya, bingkisan Ramadan dari TK Salman untuk masyarakat begitu. Seneng banget nih mau lebaran dapat bingkisan. Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti begitu. Di sekolah atau gimana, Bu? Iya, di sekolah, dan kita sudah bekerja sama dengan RW dan RT. Jadi kita untuk mengundang warga yang memang membutuhkan ya, dan kita menyediakan 100 paket sembako, ya 100 paket sembako untuk masyarakat. Nah, dan alhamdulillah ini kerjasama yang baik dengan wali murid ya, karena donasi 100% itu dari wali murid begitu ya, seperti itu. Dan kemudian kita juga ada di dalam bakti sosial itu, kita juga ada penjualan pakaian layak pakai ya, dan insya Allah juga pakaiannya bagus-bagus ya, bukan yang memang layak dipakai begitu, dan harganya sangat miring begitu. Iya, dan itu sangat dinantikan dan biasanya habis. Iya, alhamdulillah ya. Itu dapat dari mana aja, Bu? Itu dapat dari wali murid juga. Ya, jadi wali murid ya, alhamdulillah. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat juga ya, karena mereka bisa mendapatkan baju yang kualitasnya bagus tetapi murah begitu. Kalau ada yang mau nyumbang masih bisa nggak, Bu? Oh, masih bisa, tapi kita pelaksananya tanggal 1 April ya. Sekarang udah tanggal 30, ya. Besoknya lagi. Ya, besoknya lagi kan udah 9 ya, besok 30. Nah, hari Sabtu kita akan ada bakti sosial Di gitu sekolah, di ya. sekolah ya. Nah, kemudian itu untuk masyarakat. Nah, kemudian dengan orang tua kita juga mengadakan buka bersama ya di sekolah ya. Dan ini pertama kali setelah pandemi. Iya, pada pandemi kemarin nggak berani kami ya. Nah, ini adalah hal yang pertama akhirnya ada buka bersama setelah sekian lama. Kita tidak ada buka bersama, dan nanti di dalam buka bersama itu anak-anak juga akan melihat video ya, video keislaman begitu. Nah, orang tua nanti akan ada kajian ya menjelang berbuka puasa begitu ya. Siapa, Bu, yang ngisi besok? Yang ngisi nanti insya Allah Bapak Ali Imron SPD begitu ya. Dari Yayasan Salman Al Farisi, beliau adalah manajer SMP IT Salman Al Farisi gitu ya. Ini nanti berarti siswanya ikut, orang tuanya ikut berapa? Iya, betul. Jadi nanti karena keterbatasan tempat begitu ya Mbak Wahtini, jadi nanti kita hanya bisa menyelenggarakan untuk satu anak satu pendamping orang tua begitu ya. Doakan nanti tempatnya bisa diperluas. Iya, boleh. Nanti mudah-mudahan pemirsa kalau ada rezeki yang bisa didonasikan begitu ya, kami insya Allah tahun depan akan mulai menggalang dana untuk pembangunan TKIT Salman Al Farisi di lantai 2, karena memang kebutuhan ruangan sekarang sangat dibutuhkan ya, karena antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan di KBTKT Salman Al Farisi sangat tinggi begitu ini. Karena lokasinya strategis. Ya, strategis sekali ya. Jadi dekat kampus ya, ada 2 kampus yang dekat dengan kami dan sangat dekat ya, dari UGM dan UNY dan juga Rumah Sakit Dr. Sarjito ya, sehingga mungkin pemirsa yang ada di luar kota yang ingin sekolah di Jogja atau di UGM UNY mengambil S2 begitu. Nah, kami bisa menerima putra-putri Anda semua ya untuk di Salman Al Farisi 2 karena dekat sekali lokasinya, dan insya Allah kami amanah untuk menjaga putra-putri Bapak Ibu semua. Saat ini masih menerima, Bu, ada kuotanya? Ada kuotanya, kami masih ada kuotanya, tetapi tinggal sedikit ya. Jadi ya, karena udah ini sudah hampir Juni ya, jadi kita sudah opennya sudah sejak kemarin ya, betul begitu ya. Nah, jadi monggo yang ingin menyekolahkan bersegera saja untuk datang ke Salman Al Farisi atau melihat
dulu IG-nya. Ya, betul. Misalnya pingin tahu nih gimana sih kegiatan di Salman Al Farisi, nah nanti bisa melihat di IG kami atau di Facebook kami juga ada atau di website kami juga ada. KBTKIT Salman Al Farisi 2. KBTKIT Salman Al Farisi 2 atau datang langsung ke Jalan Mangga nomor 15 Catur Tunggal Depok Sleman. Masya Allah, di sebelah barat Gor Klebengan ya Bu ya? Ya, sebelah barat Gor Klebengan ya. Wah, terima kasih sekali Bu Latifah. Mungkin ada closing statement nih untuk Ramadan, kegiatan Ramadan dan mungkin pesan-pesan pemirsa di rumah. Oh iya, baik pemirsa di rumah, kami dari KBTKIT Salman Al Farisi 2 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran puasa kita pada tahun ini dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini, dan ibadah puasa kita kali ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Gitu aja. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, sama-sama Mbak Tini. Baik pemirsa, demikian bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.